Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 4 Juli tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan entah tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena penyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara-saudari terkasih, pernahkah Anda mengalami penolakan?
Mengalami penolakan pastinya pernah dialami oleh semua orang. Kebanyakan orang akan merasa tidak enak ketika mengalami penolakan. Saudara-saudari terkasih, tidak hanya manusia pernah mengalami penolakan. Tuhan Yesus pun pernah mengalami penolakan. Pada bacaan Injil kita hari ini, mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang mengalami penolakan oleh orang-orang sekampungnya, yaitu di Nazaret. Pada mulanya, ketika Tuhan Yesus mengajar mereka di rumah ibadat, mereka takjub ketika mendengar pengajarannya. Tetapi kemudian mereka menjadi kecewa setelah mengetahui bahwa Yesus hanyalah orang sekampung mereka. Mereka mengenal orang tua dari Yesus dan latar belakang keluarganya. Saudara-saudari terkasih, mengapa mereka sulit menerima Tuhan Yesus? Mereka tidak mampu sampai kepada pengalaman iman bahwa dalam diri Yesus, Allah bersabda dan menyampaikan firman-Nya. Mereka sulit sampai kepada pengalaman akan kehadiran Allah dalam diri Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai utusan Allah. Saudara-saudari terkasih, dari bacaan dalam Injil hari ini, terdapat teladan yang bisa kita ambil dari pribadi Tuhan Yesus ketika Ia mengalami penolakan. Teladan sikap yang bisa kita ambil adalah sikap tenang dan sabar yang dimiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak frustasi mengalami penolakan itu. Tuhan Yesus cuek dengan gunjingan orang-orang yang tidak menyukainya. Sebab Ia tidak butuh dipuji, dikagumi, dan dihargai, karena Allah lah yang seharusnya menerima semuanya itu. Hatinya begitu bebas dan merdeka. Saudara-saudari terkasih, bagaimanakah dengan sikap kita? Injil hari ini mau mengajak kita untuk mengubah paradigma atau pola pikir kita yang belum memiliki kemerdekaan hati ketika mengalami penolakan. Pengalaman ditolak justru membawa berkat ketika kita menyadari pengalaman ditolak itu sebagai sarana penyerahan diri kepada Allah. Pengalaman ditolak dan pengalaman kerapuhan dapat menjadi pangkal tolak bagi kesadaran bahwa kita memang harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Biarkanlah kuasa-Nya yang nanti berjaya dan bukan kekuatan kita. Seperti kata Rasul Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur betapa kelemahan kita justru membuat kuasa Allah menjadi sempurna dalam hidup kita. Pengalaman ditolak seharusnya membuat kita menjadi semakin rendah hati. Jika kita lemah, justru saat itulah kita mudah merasa bergantung pada Allah, dan kita pun menjadi sarana Allah dalam memuliakan Dia. Seperti Rasul Paulus yang dalam kelemahannya berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, katanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Semoga Tuhan menolong kita. Amin.